Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya uang bisa berputar dalam perekonomian? Nah, hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank dan non-bank, serta bagaimana keduanya berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan? Nah, jadi lembaga keuangan itu adalah badan usaha yang kegiatannya berkaitan dengan penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali untuk berbagai keperluan. Sederhananya, lembaga keuangan bisa dibilang sebagai perantara keuangan atau jembatan uang antara pihak yang punya kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Oh gitu, Bu. Terus, contohnya lembaga keuangan itu apa aja ya? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, contohnya itu seperti bank, koperasi simpan pinjam, lalu asuransi, dan pegadaian. Jadi, kalau kalian menabung di bank, lalu orang lain meminjam uang untuk modal usaha, disitulah lembaga keuangan berperan mengalirkan dana agar roda ekonomi terus berputar. Nah, supaya kalian lebih paham, kita bahas terlebih dahulu apa itu peran lembaga keuangan. Secara umum, ada 4 peran utama lembaga keuangan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi pengalihan aset. Artinya, lembaga keuangan itu menjadi perantara antara orang yang mempunyai uang lebih dan orang yang membutuhkan uang. Yang kedua yaitu fungsi likuiditas, di mana lembaga keuangan ini memastikan kita dapat mengambil uang kapan saja, misalnya waktu kalian tarik tunai di ATM. Lalu yang ketiga yaitu fungsi alokasi pendapatan. Lembaga keuangan itu membantu kita untuk mengatur pendapatan, misalnya lewat tabungan, deposito, atau asuransi supaya penghasilan kita lebih stabil. Dan yang terakhir adalah fungsi transaksi. Nah, fungsi ini pasti sering kita rasakan, seperti membayar listrik, belanja online, atau mentransfer uang. Jadi, lembaga keuangan bukan hanya tempat untuk menyimpan uang, tetapi juga mengatur aliran dana, membuat transaksi menjadi lancar, dan membantu ekonomi tetap jalan. Nah, sekarang kita udah tahu ya kalau lembaga keuangan itu mempunyai peran yang penting dalam mengalirkan dana dan menjaga roda ekonomi tetap berputar. Bu mau tanya, lembaga keuangan itu semuanya sama ya? Atau ada jenis-jenisnya? Oke, jadi lembaga keuangan itu ada 2 jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Keduanya sama-sama bergerak di bidang keuangan, tapi ada perbedaan utamanya. Kalau bank itu menghimpun dan menyalurkan dana langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak menghimpun dana langsung, tapi membantu kegiatan keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan, dan pasar modal. Nah, biar lebih paham, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu lembaga keuangan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis bank. Dalam sistem keuangan, bank itu dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Ketiganya memiliki peran yang berbeda, mulai dari mengatur sistem keuangan hingga melayani kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di suatu negara. Nah, di Indonesia itu, Bank Sentral adalah Bank Indonesia atau BI. Bank Sentral tidak melayani kegiatan perbankan secara langsung kepada masyarakat, melainkan lebih fokus pada kebijakan makro dan pengawasan terhadap bank-bank lainnya. Yang berikutnya yaitu bank umum.
Bank ini menjalankan kegiatan perbankan secara luas, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Contohnya, kalau di Indonesia antara lain BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Selain itu, Bank Umum juga menyediakan berbagai layanan seperti transfer, tabungan, deposito, hingga pembayaran digital. Yang terakhir adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR berfokus pada pelayanan kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Kegiatan usahanya lebih terbatas dibanding bank umum, namun sangat berperan dalam membantu pembiayaan sektor ekonomi rakyat. Contohnya, BPR menyediakan layanan tabungan dan pinjaman, tetapi belum menyediakan layanan seperti kartu ATM atau transaksi digital. Sebelum lanjut, pernahkah terpikir oleh kalian bagaimana sebenarnya bank bisa menjalankan berbagai aktivitasnya? Mulai dari memberikan pinjaman, menyimpan uang, hingga membantu kegiatan ekonomi kita dalam sehari-hari. Semua itu tentu tidak lepas dari bagaimana bank mendapatkan dana. Nah, dana-dana inilah yang menjadi nyawa bagi operasional bank agar bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, mari kita bahas tentang pengelolaan sumber dana bank. Sumber dana bank itu terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, modal sendiri atau dana pihak pertama. Modal ini berasal dari setoran pemegang saham, cadangan laba yang disisihkan, serta laba bank yang belum dibagikan. Modal sendiri ini menjadi dasar kekuatan finansial bank. Lalu, ada dana dari lembaga lain atau dana pihak kedua. Contohnya adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, pinjaman antar bank, surat berharga pasar uang atau SPBU, dan pinjaman dari bank luar negeri. Yang terakhir, dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Ini terdiri simpanan giro yang bisa diambil kapan saja menggunakan cek atau biliar giro, simpanan tabungan dengan syarat penarikan tertentu, dan simpanan deposito yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah disepakati. Penasaran nggak sih apa aja yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan perannya? Mari kita bahas tentang 3 kegiatan utama bank yang sangat penting dalam dunia perbankan. Yang pertama, bank itu bertugas untuk menghimpun dana atau funding dari masyarakat. Jadi, bank mengumpulkan uang untuk bisa dipakai kembali. Selanjutnya, dari dana yang terkumpul tadi, bank menyalurkan dana atau lending kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk pinjaman untuk usaha atau kebutuhan lainnya. Lalu yang terakhir, bank juga memberikan jasa keuangan lainnya yang memudahkan aktivitas kita dalam sehari-hari, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan layanan kartu kredit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga keuangan non-bank. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan non-bank itu? Lembaga keuangan non-bank atau LKNB menyediakan layanan keuangan non-bank seperti leasing, asuransi, dan pembiayaan tanpa menghimpun simpanan. LKNB berperan sebagai alternatif pembiayaan bagi sektor yang belum terjangkau bank, serta mendukung inklusi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti halnya bank yang punya berbagai jenis, lembaga keuangan non-bank atau LKNB juga punya macam-macam jenis. Setiap jenis punya peran dan fungsinya masing-masing dalam membantu masyarakat mengatur keuangan dan memenuhi kebutuhan finansial. Jenis-jenis LKNB. Yang pertama, perusahaan asuransi memberikan pelindungan terhadap risiko kerugian, kehilangan, atau kematian dengan sistem premi. Yang kedua, pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas, kendaraan, atau elektronik. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan atau leasing menyediakan pembiayaan bagi pembelian barang modal seperti kendaraan, alat berat, atau mesin. Yang keempat, dana pensiun mengelola dana dari karyawan untuk menjamin kesejahteraan saat masa pensiun. Yang kelima,
perusahaan modal ventura, menyediakan modal untuk perusahaan baru atau UMKM yang berpotensi berkembang, biasanya melalui penyertaan saham. Yang keenam, perusahaan anjak piutang atau factoring, membeli atau mengelola piutang perusahaan agar perusahaan bisa memperoleh dana tunai lebih cepat. Yang ketujuh, koperasi simpan pinjam atau KSP, menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman dengan bunga ringan. Dalam sistem keuangan Indonesia, terdapat dua lembaga yang berperan penting dalam mengawasi dan menjaga stabilitas kegiatan ekonomi. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, OJK juga berperan dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari praktek keuangan yang merugikan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Yang kedua yaitu Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah mencakup dua aspek penting, yaitu stabilitas terhadap barang dan jasa atau inflasi, serta stabilitas terhadap mata uang asing atau nilai tukar. Jadi, kita sekarang tidak hanya tahu apa itu lembaga keuangan dan perbedaannya antara bank dan non-bank, tapi juga paham bagaimana keduanya membantu kehidupan sehari-hari. Bank menyalurkan dana, menyediakan kredit, dan memfasilitasi transaksi, sementara lembaga non-bank seperti asuransi, pegadaian, dan multifinance membantu mengatur risiko dan kebutuhan finansial yang lain. Dengan pengawasan BI dan OJK, sistem keuangan tetap aman dan terpercaya. Semoga setelah belajar ini, kita bisa lebih bijak menggunakan layanan keuangan dan mengelola uang dengan cerdas dalam kehidupan sehari-hari.